dari Tuhan. Saat ini ya Tuhan, hati kami penuh dengan sukacita. Hati kami rindu untuk menyambut kehadiran Tuhan di dalam firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Roh Kudus, tolonglah kami agar kami dapat menjumpai Engkau dan kami dapat menyambut firman Tuhan dan kami pun mampu untuk hidup di dalam kebenarannya. Ya Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang sudah menjadi firman, yang saat ini ada di tengah-tengah kami naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk. Pemberitaan firman Tuhan dilandaskan melalui Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 14, kemudian dilanjutkan ayat 32 sampai dengan ayat 39. Injil Matius pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 14, kemudian dilanjutkan ayat 32 sampai dengan ayat 39. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa-bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan terdapat semuanya itu, barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba
kesudahannya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikianlah juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun tahu, malaikat-malaikat di sorga pun tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pulanya halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang setia mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan tur kami ke Korea, saat itu kami cukup senang menikmati pemandangan-pemandangan yang indah, dan kami bisa pergi ke tempat yang kami inginkan atau yang kami tuju, karena kami dipandu dengan sebuah buku panduan dan juga peta. Sehingga kami tidak tersesat, walaupun kadangkala ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit, ada jalan yang terang, ada jalan yang gelap, ada jalan yang lurus, ada jalan yang berliku, ada jalan yang menanjak, ada jalan yang menurun, tetapi kami dapat sampai ke tempat tujuan yang kami inginkan bersama. Saudara-saudara, panduan dan peta itu sangat menolong, menunjukkan arah, tetapi juga memberikan arah akan jalan yang akan dilalui. Ketika kita mengendarai sebuah mobil untuk berangkat menuju keluar kota, maka di sepanjang perjalanan itu selalu dipenuhi dengan rambu-rambu. Ada rambu-rambu lalu lintas yang menggambarkan mobil dengan kondisi yang menanjak, berarti di depan kita akan ada jalanan tanjakan yang akan kita lalui. Lalu juga ada gambar yang menunjukkan mobil yang sedang berkelok-kelok, maka di depan kita akan ada jalan yang licin dan berkelok-kelok di mana kita harus berhati-hati. Dan ketika kita melaju lagi, maka ada tulisan tujuan kota yang kita akan tuju berapa kilometer lagi di depan kita. Sehingga dengan tanda-tanda rambu lalu lintas ini, maka kita tidak tersesat, kita selamat dan kita sampai ke tujuan. Di dalam teks bagian bacaan kita, Injil Matius pasal 24 ayat 1 sampai dengan 14 dan dilanjutkan ayat 32 sampai dengan ayat 39. Disinilah berbicara tentang tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali, disertai juga dengan tanda-tanda akhir zaman.
tanda-tanda kedatangannya dan tanda-tanda akhir zaman itu bukanlah merupakan sesuatu yang sangat menakutkan dan mencemaskan dalam kehidupan kita. Walaupun digambarkan sesuatu yang sangat menakutkan, tetapi sesungguhnya dalam jalan sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya, kita yakini Tuhan akan selalu memberikan tanda-tanda zaman itu kepada kita. Sehingga dengan keyakinan kita, sebagaimana dikatakan oleh Injil Matius pasal 24 ayat 13, bahwa semuanya itulah yang akan mengantar kesudahan, yaitu kita akan beroleh keselamatan. Nah, saudara, dengan demikian dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, kita bukan hanya yakin saja bahwa Tuhan Yesus Kristus yang dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia bukan sekedar jalan, tetapi juga dia adalah Tuhan yang memandu kita dengan tanda-tanda yang dikerjakan dan dikaryakan. Sehingga setiap kita akan melihat semua yang Tuhan perbuat dan menumbuhkan keyakinan di dalam diri kita bahwa kita ada di jalan Tuhan, bahwa kita bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, untuk memahami dan lebih mengalami adanya kedekatan kita dengan Tuhan dan adanya kepastian di dalam jalan kehidupan ini, maka kita diajak oleh Injil Matius untuk memahami tentang tanda-tanda yang disaksikan. Bisa dialihkan clicker tolong. Ya, tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali ini memang dinubuatkan. Jadi bukan hanya Yesus yang berbicara tentang Mesias yang akan datang, tetapi juga dinubuatkan baik dalam kitab Daniel pasal 2 maupun pasal 4, dalam mimpi Daniel maupun dalam mimpi Nebukadnezar, dan semuanya itu memberikan suatu gambaran di dalam kelemahan dan ketidakberdayaan Israel bahwa akan datang seorang penguasa yang sangat besar yang menentukan masa depan, yang tidak lain adalah Yesus. Dan nubuat-nubuat ini pun disampaikan di dalam teks Injil Matius. Disinilah Yesus berbicara tentang situasi keadaan yang sedang menggelisahkan banyak murid dan para pengikut Yesus. Karena saat itu menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus, sesungguhnya mereka dikondisikan sebagai orang-orang yang akan mengalami berbagai macam penderitaan, berbagai macam kesusahan, berbagai macam tekanan-tekanan. Dan di awal Injil Matius pasal 26 inilah Yesus berbicara tentang bait Allah yang hancur. Bait Allah yang hancur, yang diyakini disitulah Allah berdiam, disitulah Allah memerintah, disitulah Allah hadir. Dengan hancurnya kondisi seperti inilah tidak lagi ada harapan bagi para pengikut Yesus. Tetapi dalam kehancuran kekuasaan, karena kekuasaan orang-orang Romawi, dan karena kehancuran hati mereka, di mana mereka tidak lagi bisa berjumpa dengan Tuhan karena bait Allah itu telah dihancurkan, tetapi Yesus memberikan suatu nubuatan melalui tanda-tanda kehadirannya, tanda-tanda kedatangannya, dan bahkan tanda-tanda zaman yang menyertainya. Marilah kita belajar dari teks bagian bacaan ini. Lanjutnya. Terus. Nah, Alkitab memberitakan dengan pasti tentang janji-janji kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang pertama kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dikatakan ketika Yesus pergi ke surga
Yesus pergi ke surga, Yesus hendak menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya, dan dia akan datang kembali, dan dia akan memberikan tempat bagi kita. Sehingga di mana dia ada, di situ kita berada. Dan inilah janji yang Yesus katakan kepada kita, bahwa setiap orang percaya sekalipun, sesungguhnya kehidupan kita ini selalu diarahkan kepada masa depan kita. Kehidupan kita ini selalu diarahkan kepada tujuan, yaitu surga. Sehingga apapun yang kita lakukan bukan sebatas iman percaya dalam pengakuan lidah dan mulut kita. Tetapi kita harus ada dalam keselamatan itu dan kita harus ada di dalam Dia. Sehingga dengan percaya itulah maka kita pun akan hidup bersama dengan Dia. Demikian juga hal yang kedua dijanjikan oleh para malaikat. Disaksikan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Dengan demikian ada suatu kepastian. Ketika Yesus naik ke sorga, para murid ada dalam kekosongan, mereka ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan datang kembali, baik di dalam rohnya yang kudus, maupun kedatangannya yang kedua kali, sehingga dengan demikian setiap kita yang hidup di dalam Dia, sudah ada kepastian, melewati kematian apapun kita akan tetap menjadi jalan kita menuju surga. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan janji-janji inilah maka Yesus berbicara di dalam teks ini tentang tanda-tanda kedatangannya. Yang pertama saudara, bisa dilanjutkan? Iya. Ya. Kedatangan Yesus itu semakin dekat. Kedatangan Yesus itu semakin nyata dalam hidup kita. Oleh karena itu dalam kehidupan kita ini kita selalu ada rasa keintiman dengan Tuhan. Dan keintiman itu begitu kuat sehingga saudara dan saya di dalam kehidupan ini kita selalu terjalin dengan Dia. Kita senantiasa bersekutu dengan Dia. Senang kita hidup di dalam Dia. Dan karena itulah kedekatan-kedekatan ini memampukan saudara dan saya tahu apa yang menjadi maunya Tuhan. Tanpa adanya suatu kedekatan, tanpa ada suatu kerekatan, kita tidak tahu apa yang menjadi maunya Tuhan. Ya sebagaimana hubungan suami dan istri. Hubungan suami dan istri itu bukan karena cinta saja, tetapi cinta itu harus dibangun dengan komitmen, dengan kerekatan, dengan kesatuan. Sehingga ketika sudah bersatu dan diperteguh dengan komitmen atau janji, maka kedekatan dan kerekatan itu membuat kita tidak lagi ragu mengenai keberadaannya sebagai pasangan hidup kita. Bahkan kita pun semakin tahu apa sih yang menjadi kebutuhan dia, apa sih yang diinginkan, baik melalui kata-kata yang diungkapkan secara verbal maupun di dalam gerak-gerik tubuh. Sudah tahu. Sehingga dengan demikian kedekatan dan kerekatan itulah membuat kita dapat berbuat sesuatu untuk orang yang kita kasihi. Dan ketika kita bertindak kasih, maka pasangan hidup kita ini akan senang karena apa yang kita perbuat itu menyukakan hatinya. Nah demikian juga hubungan kita dengan Yesus bukan sebatas pengakuan, tetapi hubungan kita ini menyatu dengan Dia. Sehingga dalam Yohanes pasal 15 di situ diumpamakan tentang pokok anggur dan rantingnya.
adanya suatu kedekatan, adanya suatu penyatuan di dalam relasi. Sehingga kedekatan itulah kita bukan hanya memahami bahwa Tuhan itu tahu saya, tetapi saya juga tahu Tuhan. Kita bukan hanya sekedar apa maunya Tuhan, tetapi kita mampu untuk mengerjakan berbagai macam dalam kehidupan ini yang bukan hanya ingin dibuat untuk Tuhan, tetapi sudah pasti itu yang tepat, yang menyukakan hati Tuhan. Dan karena itulah tanda-tanda zaman ini diberikan dengan maksud supaya saudara dan saya membangun suatu kedekatan dan kerekatan dan kita tahu apa yang menjadi maunya Tuhan. Yang pertama, saudara, Mesias palsu. Dalam teks bagian bacaan ini kita akan diperhadapkan dengan tanda kedatangannya di mana banyak orang yang mengatasnamakan Mesias dan bahkan menunjukkan dirinya sebagai Mesias. Dan inilah sungguh sangat menyesatkan, sungguh sangat membingungkan, sehingga semua orang banyak bertanya, siapa sebenarnya Yesus? Bukankah Yesus itu sudah memperkenalkan akan dirinya bahwa akulah anak Allah? Bukankah Yesus juga telah menunjukkan keberadaannya sebagai Allah yang Maha Kuasa, yang sakit disembuhkan, yang berdosa diampuni, yang mati dibangkitkan? Mengapa apa yang telah dilakukan dan diperbuat oleh Yesus menjadi ragu dan tidak tahu siapa dia? Saudara-saudara, dan saya adalah orang-orang yang selama ini hidup bersama dengan Tuhan. Kita tahu apa yang dia perbuat, apa yang dia kerjakan. Dalam penyertaannya, dalam pemeliharaannya, dalam tuntunannya dan bimbingannya. Sehingga dengan demikian saudara dan saya yang hidup selama ini bersama dengan dia, yang melihat dan mendengar, menyaksikan dan mengalami hidup bersama dengan dia, tidak ada di antara kita yang ragu untuk memastikan Yesus itu Mesias. Dan karena itu keraguan-raguan itu tidak ada dalam diri kita, maka mendorong diri kita untuk berbicara, untuk bersaksi tentang dia. Oleh karena itu, saudara dan saya akan dimampukan untuk membedakan siapa Mesias dan bukan Mesias. Ya, saya pikir saudara masih mendengar dan masih juga memahami tentang apa yang terjadi di Balai Endah Bandung, di mana saat itu dinyatakan tentang kedatangan Yesus. Dan semua jemaatnya meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, dan apa yang dilakukannya? Berkumpul menanti kedatangan Yesus. Dan ternyata tidak datang dalam waktu yang ditentukan. Demikian juga begitu banyak sekarang ini Mesias-Mesias yang justru itu menyesatkan diri saudara dan saya. Mesias-Mesias yang hanya sekedar untuk menyenangkan, menyukakan pikiran kita, tetapi tidak dibuatnya kita ini menjadi dewasa dan bertumbuh di dalam iman. Semuanya hanya nikmat untuk didengar, tetapi tidak membangun kehidupan spiritual kita, tidak membangun karakter kita. Nah saudara, oleh karena itulah saudara dan saya bersyukur jika selama ini kita bukan hanya tahu, melainkan kita mengenalnya. Karena dia adalah Tuhan yang terus menunjukkan keberadaannya sebagai Mesias, Raja atas kehidupan kita. Lalu hal yang kedua saudaraku, deru peperangan. Saudara, dalam teks bagian bacaan Injil Matius ini pun, kita melihat bahwa sungguh tanda-tanda itu terjadi di mana kelompok ataupun bangsa-bangsa sekarang ini bertikai satu dengan yang lainnya.
bertikai untuk kepentingannya, dan tanpa memandang siapa sesamanya. Semuanya hanyalah keuntungan dan kepuasan. Dan manusia itu telah kehilangan akan kasihnya. Di mana-mana kita berada terjadi peperangan. Dalam keluarga, dalam gereja. Dan bahkan kita tidak hidup untuk saling menerima satu dengan yang lain. Kita sering kali merendahkan orang lain, memojokkan orang lain, atau menjatuhkan orang lain demi mengangkat diri kita sendiri. Sebagai orang yang paling hebat, sebagai orang yang paling pintar, sebagai orang yang paling berkuasa. Nah, keberadaan inilah menunjukkan bahwa kita ini telah kehilangan cinta kasih itu. Padahal cinta kasih itu adalah suatu kekuatan yang Allah ajarkan kepada kita, baik dalam 10 perintah Tuhan. Dari 10 perintah Tuhan itu yang utama adalah tentang kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Dan kasih itulah yang membuat kita bisa dengan keterbukaan menerima Tuhan kita, menerima sesama kita. Dan kita bisa saling mengampuni satu dengan yang lain. Menciptakan selalu adanya kedamaian di dalam kepelbagaian, di dalam keperbedaan. Lanjut saudaraku. Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Saya pikir inilah suatu keadaan manusia dalam kehidupan ini. Mereka selalu membangun akan kerajaan, membangun akan dirinya. Mana yang besar di dalam kehidupan manusia, yang besar dalam kehidupan yang berpengaruh dan berkuasa atas hidup kita adalah keegoan. Yang adalah pementingan diri kita sendiri. Dan karena pementingan diri kita sendiri, kita selalu berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju. Kita tidak peduli dengan yang lain. Kita tidak peduli karena tindakan kita ini merugikan orang lain, menyusahkan orang lain. Dan karena itulah kondisi itu dimanapun kita berada, kita hanya menyebut aku yang berhasil, aku yang sukses, dan bukan kita. Dalam hubungan suami dan istri terjadi suatu dua kubu yang bertentangan karena egonya, akunya masih ada dan tidak lagi menyebut dan menyatukan dengan kita. Dalam gereja pun kita harusnya meneladani akan ketritunggalan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu menyatu. Demikian juga seharusnya kita menyatu. Sehingga bukan lagi lawan, tetapi adalah teman. Hal yang berikutnya, kelaparan. Di mana-mana tempat, di Ethiopia, di India, sungguh sangat memprihatinkan. Manusia-manusia yang dipenuhi dengan rasa lapar dan derita. Sementara pada sisi yang lain, manusia bukan hanya dipuaskan bahwa makanan itu menjadi kebutuhan. Tetapi manusia sekarang ini, manusia mencari makanan yang enak. Jadi bukan lagi kebutuhan, kalau kebutuhan gak makan mati gitu ya. Tetapi manusia mencari makanan-makanan yang enak dimanapun saja. Dan kita juga pernah terpengaruh dengan Pak Bondan, bukan? Dia seorang ahli kuliner dan dia selalu mempromosikan dengan kata-kata dan dengan wajahnya dan terakhir kali selalu mengatakan maknyus dan semua orang terpukau dan semua orang ingin mencarinya. Sehingga kita ini hidup di dalam kelimpahan. Tetapi kita tidak pernah mendengar, kita tidak pernah merasakan penderitaan-penderitaan orang yang sedang membutuhkan makan bukan untuk kepuasan tetapi untuk bertahan dalam hidup. Begitu banyak orang-orang di sekitar kita, gereja harusnya terpanggil untuk berbuat bagi orang-orang yang lapar.
bagi orang-orang yang susah. Dan selanjutnya saudaraku, gempa bumi. Di mana-mana alam ini telah terjadi gejala-gejala yang mencemaskan dan menakutkan manusia. Ya sinambung, 3 tahun yang lalu kami bersatu dan kami bersama-sama membangun suatu proyek pengairan. Karena kehidupan mereka utama itu adalah pertanian. Dan dengan bertani mereka bisa menyekolahkan anak-anak dan berpendidikan tinggi. Sehingga itulah yang menjadi kebutuhan dan kami membangun pengairan itu. Dan itu membawa hasil dari pertaniannya. Tetapi kita lihat ternyata sinambung ini terus bergejolak dan itu membawa susah. Sehingga kami pun sekarang ini begitu susah untuk mencari lahan-lahan di mana mereka bisa untuk bertani, bertahan, dan juga bisa untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Dan semua keadaan itu telah mengejala dalam kehidupan kita. Dan itu adalah bukan hal yang menakutkan, tetapi disitulah kita melihat akan kebesaran Tuhan. Dan kita juga melihat di sini adanya penganiayaan di mana-mana. Ya kami pun merasa tersingkirkan dan teraniaya. Kami punya anak di Ciputat dan gereja itu ketika hendak dibangun lalu dihentikan, tidak boleh dibangun dan tidak boleh beribadah. Sehingga kami pada saat itu beribadah di Panti Wedahana. Demikianlah suatu keadaan menjadi Kristen itu tidak nyaman, tidak damai, tidak tenang. Tetapi itulah merupakan suatu bagian dalam kehidupan kita. Di mana kita menjadi pengikut Kristus, kita harus memikul salib. Dan sungguh sangat bertolak belakang. Kalau menjadi pengikut Kristus kita harus sukses, kita harus berhasil. Teologi kemakmuran gitu ya. Kita tidak demikian. Karena kita yakini di dalam segala derita, di dalam segala kesusahan, di dalam segala penganiayaan yang kita alami, semuanya itu ada pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan perbuat secara nyata dan secara mengherankan. Sehingga dengan demikian pada waktunya Tuhan, maka anak kami pun boleh bangun gereja kembali. Dan jemaat pun bisa beribadah kembali. Semuanya tidak membuat kita mundur dari Tuhan. Tetapi kita yakini dalam apapun yang kita alami, ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan buat menjadi baik adanya. Banyak orang yang murtad. Ya saya pikir saat ini begitu banyak orang-orang yang saat ini mengandalkan akan pikirannya dan kekuatan manusia. Ketika kita bekerja, ketika kita menghadapi berbagai macam pergumulan, pasti pikiran kita, pasti kemampuan kita yang kita andalkan. Di mana Tuhan dalam hidup ini? Tuhan sudahkah mati dalam hidup ini? Saudara, kita beragama, tetapi kadangkala kita tidak menunjukkan kehidupan kita sebagai orang Kristiani. Kita orang Kristen, tetapi tidak punya pola dan gaya hidup seperti Kristus. Saudara, kita harus mengorientasikan, mengarahkan kehidupan kita bukan pada diri kita sendiri, tetapi kita arahkan kehidupan kita ini hanya kepada Kristus. Sehingga apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita lakukan, semuanya itu terpusatkan kepada Kristus. Sehingga apa yang dipikirkan Kristus itulah yang dipikirkan aku. Apa yang dirasakan aku, itulah yang dipikirkan juga Kristus. Dan apapun yang dikerjakan oleh Kristus, itu pun yang dikerjakan oleh aku. Sehingga hidup kita ini, mati kita adalah bagi Kristus. Itulah yang harus kita jalin. Dan selanjutnya saudara, nabi-nabi palsu. Ya saya pikir sekarang ini begitu banyak hamba-hamba Tuhan juga yang menyimpang. Para pendeta juga banyak yang menyimpang. Karena apa yang dipelajari tentang Alkitab itu berdasarkan pikirannya.
dan bukan berdasarkan imannya. Dan itulah sebabnya di lingkungan kami pun ada beberapa orang pendeta yang pada akhirnya harus ditanggalkan jabatannya. Karena ajarannya menyimpang dari kebenaran Alkitab. Dan saya pikir gereja kita saat ini berkembang begitu pesat. Tetapi bagaimana mengenai ajaran itu? Ajaran-ajaran kekristenan kadangkala berubah dan mudah dipengaruhi. Kita adalah orang-orang yang beragama Kristen, kita berada di lingkungan budaya. Dan budaya ini bisanya lebih kuat, bisa berpengaruh. Dan yang nama budaya itu tetap dan harus karena turun-temurun dari generasi ke generasi. Sekarang ini ternyata ajaran itu bisa beradaptasi. Bahkan bisa sinkretisme, mencampurkan agama-agama dan keyakinan. Itulah situasi. Demikian juga banyaknya orang durhaka semakin meningkat. Secara orang jahat sekarang ini semakin jahat. Saudara perhatikan anak kecil, perempuan diperkosa bukan 1 orang, 19 orang. Ini perbuatannya sudah kelewatan, melampaui batas. Karena itu presiden juga mengeluarkan kepres yang cukup menjera kepada orang-orang sebagai pelaku. Nah demikian juga ini terjadi di dalam kehidupan Nuh. Ada penyimpangan-penyimpangan seksual, ada kebejatan-kebejatan moral. Dan manusia sudah meninggalkan firman dan kebenaran dan Tuhan dalam hidup ini. Manusia hanya dikendalikan oleh kedagingan dan bukan dikendalikan oleh roh itu. Yang berikutnya saudara, gejala alam matahari gelap, bulan tidak bercahaya dan bintang berjatuhan. Dan kita pun telah menyaksikan perubahan-perubahan alam yang terjadi, tetapi kita yakini bahwa semuanya itu ada dalam kendali dan kuasa Sang Pencipta. Untuk itulah kita yakini apapun yang terjadi pergeseran dan perubahan, Tuhan Sang Pencipta tidak tinggal diam. Tetapi Tuhan terus menunjukkan akan kemahakuasaannya dan kasih-Nya kepada manusia. Nah saudara, itulah tanda-tanda yang Tuhan nyatakan kepada kita. Sekarang ini saudara dan saya, kalau kita dikondisikan kedatangan Tuhan itu sekitar 10 jam lagi, apa yang saudara perbuat? Apa yang saudara perbuat? Atau kalau 5 jam lagi. Ya tentu kita tidak melakukan hal yang rutin, hal yang biasa. Dan waktu yang sangat singkat tentang kedatangannya, maka tentu saja kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan kita mengisi kehidupan ini untuk hal yang sangat berarti, untuk hal yang sangat berguna, untuk hal yang menjamin keselamatan. Sekarang ini waktu Tuhan apa tinggal 5 jam? Tidak, tetapi masih panjang dalam kehidupan kita. Dan itulah merupakan suatu kesempatan. Dan di dalam kesempatan itulah Tuhan Allah kita dalam Yesus Kristus menunjukkan akan perbuatan kasih-Nya, perbuatan kuasa-Nya, melimpahkan segala berkat-berkat-Nya yang dapat kita lihat, yang dapat kita dengar. Dan semuanya yang Tuhan bukakan dalam kehidupan ini sudah seharusnya lah dengan apa yang Tuhan perbuat disertai dengan tanda-tanda itu, saudara dan saya semakin mengarahkan hidup kepada Dia.
dan bahkan saudara dan saya selalu ada bersama dengan Dia. Tidak ada sedetik pun hidup kita di luar Tuhan. Kita hidup selalu di dalam Tuhan. Lalu bagaimana kita meresponnya? Ada dua hal saudaraku dalam teks bagian bacaan kita, yaitu waspada. Dikatakan Matius pasal 24 ayat 4. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya dulu kita di televisi selalu mendengar dan menyaksikan seorang yang selalu mengatakan waspadalah, waspadalah di balik jeruji penjara. Waspadalah. Inilah berarti bahwa kita ini ada dalam lingkungan kehidupan yang berbahaya, yang mengancam. Dan karena itulah kita harus mampu untuk membawa diri, yaitu dengan mawas diri. Kalau tidak kita diperdaya oleh lingkungan di mana kita berada dan kita tidak bisa menguasai lingkungan. Kalau tidak kita diperdaya oleh uang, di mana sekolah minggu juga selalu menyanyi, anak sekolah minggu, apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Siang, malam, pagi. Uang, uang, uang. Nah itu kita akan diperdaya oleh uang. Bukannya kita menguasai dan mengendalikan uang itu. Dengan harta kekayaan, itu pun bisa menguasai dan bahkan bisa menghancurkan hidup kita. Yang seharusnya kekayaan harta itu memberikan kebahagiaan, memberikan kedamaian. Tetapi kadangkala tidak lagi ada kebahagiaan suami istri, tidak lagi ada kebahagiaan hubungan orang tua dan anak. Dan karena itulah kita waspada. Seorang petani dengan mudahnya dia menggiring babi-babi itu. Dan apa yang dilakukan oleh petani itu? Petani itu hanya melemparkan kacang-kacang dan babi-babi itu mengikutinya. Dan terus dilempar sampai ke pemotongan pun bayi itu ikut. Babi-babi itu pun ikut dan babi-babi itu pun dipotongnya. Dalam hidup manusia bahwa dunia ini memang harus kita waspadai. Karena dunia ini akan menjerat kita dan mengarahkan hidup kita ini kepada kehancuran. Dan untuk itulah saudara dan saya harus waspada terhadap semua yang ada. Janganlah dunia ini yang mempengaruhi kita. Dan biarlah Tuhan yang mempengaruhi kehidupan kita. Bukanlah dunia ini yang mengubah kita. Tetapi kitalah yang harus mengubah dunia ini menjadi baik. Dan untuk itulah kita tidak dibuat di mana kita hidup dan lingkungan kita hidup. Melainkan kita menciptakan lingkungan ini menjadi baik. Kehidupan kita ini menjadi damai. Hal yang berikutnya saudaraku. Berjaga-jagalah. Matius pasal 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi katakan di dalam Injil Matius bahwa hari kedatangan itu pasti tanda-tandanya terus berlangsung. Bukan hanya pada zaman Yesus, tetapi juga pada masa sekarang. Bukan 2000 tahun yang lalu, tetapi juga sampai sekarang ini terus berlangsung. Dan semuanya itulah mengkondisikan saudara dan saya untuk menyiapkan diri kita. Nah, untuk menyiapkan diri kita, yaitu di mana hidup kita ini harus dipenuhi dengan ibadah, firman, dan doa. Karena itulah yang membuat saudara dan saya bisa bertahan di dalam kehidupan ini. Dan itulah yang membuat saudara dan saya tetap terjaga. Ya, suatu ketika saya hendak menjemput teman saya yang baru saja selesai studi dari Amerika di bandara. Dan saat itu saya sudah ada di bandara Soekarno-Hatta dan saya melihat monitor ya, kapan kedatangannya. Dan saya berkali-kali juga melihat karena kadang-kadang monitor itu berubah waktunya.
Nah begitu waktunya sudah pasti, saya tunggu dan pesawat sudah mendarat. Dan saat itu pun saya menunggu apakah teman saya ini sudah keluar dari kedatangan gitu ya. Dan dengan menyiapkan diri, maka saya bisa bertemu dengan teman saya itu. Nah untuk bertemu itu berarti kita harus menyiapkan, berjaga apa saja yang dapat menolong kita. Sehingga perjumpaan itu atau pertemuan itu bisa terjadi. Oleh karena itu tidak datang begitu saja lalu duduk gitu ya. Tetapi kita harus mengamati, menyiapkan semuanya sehingga apa yang kita janjikan itu di mana kita bisa bertemu. Ya dalam kehidupan saudara dan saya, hidup ini pun sesungguhnya kita ada di dalam waktu. Waktu kita tidak tahu. Bahkan hidup mati saudara pun tidak tahu, bukan? Dan karena itulah kita harus berjaga-jaga. Yaitu berjaga-jaga dengan kesiapan diri kita, baca firman Tuhan, berdoa dan beribadah. Berdoa, beribadah dan firman, itulah yang membuat kita punya kedaya tahanan dalam hidup ini. Selanjutnya, saudara, yang terakhir, ya, ketika anak saya berusia 3 tahun, anak saya itu yang laki menyenangi suatu mainan yang terbuat dari balon yang lonjong. Bisa gambar Doraemon dan Mickey Mouse ya. Lalu balon itu kalau didorong, dia akan balik lagi. Kalau dipukul, dia akan jatuh sampai ke lantai dan dia akan balik lagi ke posisi semula. Mengapa balon itu bisa berdiri kembali ke posisi semula? Ya tidak lain, di bawah balon itu ada penyangga besi yang memperkokoh balon itu sehingga balon itu tetap bisa berdiri, tetap bisa bertahan. Dalam kehidupan saudara dan saya sebagai manusia, apa sih yang dapat kita andalkan supaya kita bisa bertahan dalam hidup ini? Hanya kekuatan Tuhan yang bisa kita andalkan dalam hidup ini. Hanya firman, kuasa firman-Nya itulah yang dapat kita andalkan. Hanya kekuatan doa itulah yang dapat kita andalkan. Sehingga dengan demikian dunia boleh bergoncang. Apapun boleh terjadi, berbagai macam peristiwa boleh terjadi dalam kehidupan kita. Namun Tuhan kita itu tidak berlalu, firman dan kekuatan doa itu. Pasti saudara dan saya akan selalu dimampukan dengan melihat tanda-tanda yang Tuhan perbuat ini. Kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan bahkan kita semakin yakin pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, tanda-tanda yang kita ikuti ini pasti akan dipertemukan dengan Tuhan Allah yang mengasihi kita. Tuhan Allah kita akan memeluk kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Berbahagialah saudara dan saya yang hidup di jalan Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan dalam hidup ini terus menyatakan tanda-tandanya yang membuat saudara dan saya semakin yakin bahwa Dia itu ada, Dia itu hidup, Dia itu hadir. Dan Dia yang hadir dan Dia yang hidup bersama dengan kita adalah Dia yang punya kecintaan yang besar. Karena kita adalah umat-Nya, anak-anak-Nya yang diinginkan terus untuk bersatu dan bersama dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa.